Oke, go live. Putus lagi. Oke. Kelihatannya udah oke. Oke. Live on Facebook. Selanjutnya oke, kita akan mulai. Berapa nih? Cuma 13 nih Om Fadil. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Om. Oke, mulai ya Om Fadil ya. Selamat malam semuanya teman-teman semua dari seluruh dunia yang sudah gabung di PHP ID Online Learning Part 8 dari dengan topik sosial media marketing strategi dibawakan oleh Fadil. Thank you sudah gabung di sini. Hari ini kita akan belajar hal-hal non teknis lagi yang lumayan penting untuk membuat dapur kita bisa terus ngebul. Jadi semoga hari ini memberikan pencerahan yang mantap buat kita semua mengenai strategi marketing yang oke, dan biar besok-besok developer juga bisa mengemas produknya dengan cara-cara yang lebih menarik buat customer. So, tanpa berlama-lama, kita akan segera mulai. Jadi sekarang di Zoom ada 13 dan di Facebook kelihatannya sudah mulai banyak. Ini ada berapa? 6 ya. Ada 6 kayaknya di Facebook. Jadi kita akan segera mulai. Waktu kesempatan buat Om Fadil, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadil Zikri Muhammad. Biasanya sama teman-teman dipanggilnya Kang Fadil atau Bang Fadil. Kalau di komunitas PHP ID biasanya dipanggil Bang Fadil. Tapi kalau di komunitas lain biasanya dipanggil Kang Fadil. Nah, di sini saya ingin sharing tentang strategi sosial media gitu ya, di mana tidak hanya untuk para pelaku usaha, tapi cocok juga nih buat developer seperti kita gitu ya kan. Saya juga seorang developer gitu. Nah, saat ini saya punya perusahaan namanya Pukat gitu ya. Ini reminder aja buat teman-teman yang muslim dan yang non-muslim pun pasti ada ya di Alkitabnya masing-masing. Karena yang namanya membaca kitab, lalu ibadah, infak, sedekah, zakat itu pasti di dalam kitabnya masing-masing, di agamanya masing-masing pasti ada ya, agar tidak merugi di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, lalu ini profil saya, tanggal lahir saya, lalu alamat saya sekarang di Lembang, atau biasanya disebutnya Kutub Utara, karena memang lumayan dingin ya. Kalau misalnya Kutub Selatannya itu Ciwidey, itu lebih dingin dibandingkan Lembang. Sama halnya kayak di Kutub Utara itu nggak terlalu dingin, kalau Kutub Selatannya pasti lebih dingin gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu status saya masih single, pekerjaan sebagai guru, konsultan IT, digital marketer, kebetulan sebagai mahasiswa juga di sudah semester 14. Ini nomor WhatsApp saya. Teman-teman yang ingin konsultasi tentang marketing boleh, gitu ya, yang ingin ngebangun startup gitu ya, kalian dari developer ingin ngebangun startup sendiri gitu, boleh bisa konsultasi gitu ya. Ini kita juga ada company partnernya, yaitu kita berpartner dengan Niaga Hoster sebagai penyedia layanan hostingnya. Lalu untuk Lightbig-nya ini kayak chat, kayak Telegram dan WhatsApp semacam gitu, tapi dia ada kelebihannya, yaitu ada marketplace-nya kayak gitu. Lalu community partnernya kita ada BIM sebagai komunitas bisnis yang globalnya, jadi ada konvensional, ada startup dan lain-lainnya. Lalu ada komunitas PHP Indonesia juga, lalu ada Indonesian Startup Founder kayak gitu. Nah, ini profil perusahaan saya sudah 5 tahun berpengalaman. Alhamdulillah kita pernah juara 1 pitching di Bank BPR Supra. Lalu klien kita sudah ada 150 lebih, tidak hanya klien yang memintakan jasa untuk bikin aplikasi, software atau website, kita juga ada digital marketingnya dan advertising gitu ya. Jadi ini klien kami tidak bisa disebutkan semuanya, hanya beberapa saja ya dari 150 lebih itu. Lalu kita bahas ya, saat ini kan lagi dampak COVID-19 ya, COVID-19 terhadap ekonomi. Kita bahas dulu ini dulu gitu ya.
Nah, yang pertama itu kan ada negatifnya, sorry ini negatif ya, saya typo. Pertama, daya beli itu menurun, lalu krisis ekonomi ya yang kedua itu. Lalu yang ketiga nilai tukar rupiah menurun juga gitu ya. Kemarin juga kita sempat nyampe hampir 17.000 ya kalau saya tidak salah. Lalu ada food and beverage namanya GoFood sama GrabFood itu saat ini menurun gitu. Di Bandung aja ya teman saya di komunitas dapur GG yang biasanya sebulan itu 300 juta gitu ya omsetnya sekarang tuh nurun dari 40 sampai 70% setiap harinya itu gitu. Jadi memang nggak tentu tapi rata-rata 40 sampai 70% tiap harinya tuh turun gitu si omsetnya. Lalu offline store juga teman-teman saya banyak yang tutup gitu mau gimana mau nggak mau gitu. Mereka menutup offline store-nya kenapa? Pertama penjualannya semakin menurun, lalu mereka bingung untuk membayar gaji para karyawannya kayak gitu. Nah, lalu positifnya apa sih dari dampak ini? Pertama, produk kesehatan meningkat. Contohnya, sekarang produk-produk jamu meningkat. Terus masker gitu ya, hand sanitizer dan lain APD juga meningkat gitu ya sekarang tuh kebutuhannya. Lalu yang kedua, jualan online makin diminati gitu. Banyak orang yang tadinya karyawan, dia seorang karyawan akhirnya di PHK mungkin karena si perusahaannya tidak bisa atau tidak sanggup lagi untuk menggaji si karyawannya, akhirnya dia di PHK, lalu mau nggak mau dia untuk menghidupi kebutuhannya dia sendiri ataupun yang sudah menikah kan mau nggak mau dia harus uh, apa membuat cara lain untuk mendapatkan penghasilan lain, yaitu dengan membuka usaha secara online kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah manajemen keuangan, akhirnya banyak yang memperbaiki manajemen keuangan di beberapa perusahaan agar si perusahaannya tetap stabil gitu berjalan sampai setelah COVID ini selesai gitu ya. Lalu apa sih yang perlu dilakukan jika pertama tidak cukup dana nih? Satu, beralih produksi atau jualan ke produk yang memungkinkan masih positif penjualannya. Yang kedua, pilih produk best seller yang akan diproduksi banyak untuk mengurangi biaya produksi gitu ya. Yang ketiga, kurangi jumlah piece-nya. Jadi yang teman-teman biasanya sebulan tuh bikin 1.000 piece, ya udah dikurangin jangan terlalu banyak gitu ya. Untuk produk slow moving gitu ya. Jadi intinya bisa apa disebutnya tuh bisa survive dulu di saat COVID saat ini gitu ya. Yang keempat, diskon produk di stok. Maksudnya di stok itulah produk-produk yang sebulan-bulan sebelumnya itu tidak terjual gitu. Akhirnya ya teman-teman mau nggak mau gimana caranya harus terjual, ya buatlah diskon ataupun promo, misalnya beli dua buy one get dua, jadi beli dua gratis satu jadi dapatnya tiga, atau misalnya teman-teman menjualnya dengan harga HPP kayak gitu. Lalu yang kelima, efisiensi waktu kerja karyawan untuk memenuhi biaya operasional, misal yang tadinya 5 hari kerja jadi 3 hari kerja, atau misalnya sehari masuk besoknya libur, sehari masuk besoknya libur, jadi selang-seling kayak gitu dengan karyawan yang lainnya. Dengan sistem biasanya gajinya kalau di offline store jadinya gajinya tuh harian bukan lagi bulanan kayak gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang masih cukup dana, yang memiliki ada dananya gitu, ada maksudnya. Pertama, produksi jalankan seperti biasa, namun dikurangi sedikit jumlah piece-nya gitu. Jadi produksinya jangan terlalu banyak, dikurangi gitu. Dua, marketing online tetap berjalan gitu, baik itu organik maupun menggunakan ads yang berbayar. Yang ketiga, upgrade sistem bisnis. Karena apa? Uh, jadi gini, kalau misalnya sistem bisnis kita nggak di-upgrade mengikuti era saat ini, COVID-19 ya dipastikan bisnis itu collapse ya, kayak tahun 90-an gitu kan, sorry 98 ya, di saat krisis ekonomi melanda dunia gitu kan, banyak yang bertumbangan karena mereka tidak siap untuk menghadapi di saat-saat yang genting seperti ini, krisis ekonomi seperti ini gitu. Yang keempat, komunikasi dengan konsumen tetap dijaga, harus dijaga, baik itu pelanggan setia maupun bukan pelanggan yang setia gitu ya. Lalu seperti update feed atau story di Instagram, seperti itu ini ya. Kelima, komunikasi bisa dihubungkan dengan kondisi COVID-19 kayak gitu. Nah, lalu cek kelemahan usaha Anda ini ya. Pertama, apakah usaha ini itu ketergantungan pada supply impor atau tidak? Yang kedua, apakah banyak utang? Ketiga, tidak mampu bayar hutang piutang. Yang keempat, cash flow yang ketat. Yang kelima, karyawan tidak suportif. Maksudnya karyawan tidak suportif, banyak ya sekarang perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan di bidang produk ataupun IT gitu ya, kayak startup, perusahaan-perusahaan software house, konsultan IT, ataupun provider hosting gitu ya, kayak Niaga Hoster, Keyword, dan lain-lainnya itu melihat apakah kinerja si karyawannya itu ketika WHP ini bagus atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak bagus ya teman-teman harus kasih apa disebutnya tuh kasih kritik atau kasih pasti saya lupa sih istilahnya. Jadi maksudnya dikasih tahu gitu. Kalau kamu kerjanya masih kayak gini aja ya
ada SP1, SP2 gitu, hingga di PHK kayak gitu kan. Karena banyak juga karyawan yang tidak kerjanya tidak bagus ketika di WFH kan gitu ya. Lalu yang selanjutnya kebanyakan inventory atau stok. Jadi teman-teman udah tahu lagi krisis ekonomi tapi malah memperbanyak stok gitu. Itu salah gitu ya. Jangan sampai memperbanyak stok gitu. Lalu kontrol piutang sangat lemah. Banyak orang yang punya usaha khususnya di konsultan IT nih ya, susah menagih uang kepada klien. Tidak hanya saya tapi pasti rata-rata susah banget untuk nagih uang ke klien yang sudah padahal software atau aplikasinya tuh sudah beres gitu ya, kayak gitu. Nah, ini lalu piutang kelamaan ya tadi sama dengan yang di atas. Lalu praktik akuntansi yang buruk. Jadi teman-teman banyak perusahaan startup ataupun software house ini banyak yang collab karena akuntansinya yang buruk sekali gitu, manajemen keuangannya buruk sekali kayak gitu. Dan yang terakhir adalah beban biaya yang besar kayak gitu. Nah, ini perbaiki sekarang ya untuk perusahaan Anda gitu, baik itu IT, teman-teman kan ini rata-rata kan pasti di IT ya, lebih ke IT, maka perbaiki cash flow-nya kayak gimana, diatur kayak gitu. Lalu jaga tetap profit gitu, misalnya teman-teman software house kan sekarang lagi kurang ya project-project itu, teman-teman saya juga banyak ya di beberapa perusahaan itu lagi kekurangan project, maka dia harus beralih kemana gitu. Contoh kalau saya kan di project software house-nya kan memang menurun, tapi alhamdulillah di project untuk digital marketingnya ini, full adminnya ini kayak kita analisis data tentang digital marketingnya. Jadi misalnya saya ngebantuin akun A gitu ya, akun A itu di Instagramnya diperbaiki apanya gitu ya, lalu bikin konten kayak gitu, lalu di advertising juga kita main gitu, seperti itu agar apa si cash flow-nya tetap berjalan kayak gitu. Lalu ketiga, buatlah strategi yang baru gitu. Contoh misalnya yang tadinya teman-teman sekali project ya untuk software house, coba dibikinlah subscriber gitu, subscription gitu ya, agar apa tetap berjalan si usahanya gitu. Jadi tidak hanya sekali kali jadi gitu. Kan kalau startup kan pakainya sekarang kan subscription ya gitu. Tapi cobalah software house juga pakai subscription, walaupun software house itu kan produknya custom ya, lebih ke custom, bukan produk yang jadi kayak startup itu kan dia nggak bisa custom ya rata-rata. Tapi kan software house bisa custom, maka pembayarannya ya udah bisain aja subscription kayak gitu. Lalu yang terakhir sustainable, jadi jagalah keberlangsungan tadi dari subscription itu kan, walaupun misalnya saat ini COVID ya alhamdulillah gitu, saya setiap bulannya ada pemasukan dari orang-orang yang bikin website ke saya yang bayarnya itu per tahun kayak gitu. Nah, lalu ini 6 fundamental strategi bisnis yang harus teman-teman pahami gitu. Yang pertama kan marketing dan branding itu pasti penting sekali. Lalu yang kedua sales growth gitu tuh pasti penting sekali, penjualan harus naik gitu, ataupun tetap jangan sampai penjualan itu menurun tapi menurunnya drastis banget gitu ya. Lalu yang ketiga bisnis sistem, setiap perusahaan ataupun UMKM sekalipun, baik itu dia jualan gorengan tetap harus punya sistem bisnisnya gitu. Nggak sekedar asal jualan goreng, enggak gitu ya. Yang keempat, memiliki super team kayak gitu. Yang kelima, digital marketing ini sangat penting untuk di era sekarang karena eranya sudah zaman digital, apalagi yang online marketingnya. Jadi kan digital marketing itu ada yang offline-nya, ada yang online-nya. Offline-nya itu seperti TV gitu ya, lalu videotron kayak gitu, lalu radio, itu termasuk yang namanya digital marketing secara offline. Nah, kalau yang online-nya itu menggunakan sosial media, website gitu, seperti itu. Yang keenam, profit dan cash harus ada gitu ya. Nggak ada itu satu perusahaan yang tidak memiliki profit. Pasti perusahaan itu harus memiliki profit kayak gitu. Nah, lanjut ke sini, mengapa sosial media marketing itu penting dilakukan? Ini pemasaran marketing secara sosial itu kan yang dilakukan secara online dengan menggunakan platform media sosial yang sudah tersedia gitu ya, untuk memasarkan produk atau jasanya gitu. Lalu target marketing yang bisa dicapai dengan sosial media marketing itu apa saja sih? Pertama, meningkatkan traffic ke website gitu. Kalau teman-teman sudah punya website kayak gitu. Yang kedua, meningkatkan konversi pembelian kayak gitu. Jadi yang namanya sosial media itu bukan untuk berjualan ya teman-teman, perlu diingat ya. Sosial media itu tempatnya untuk shop selling, storytelling, membangun brand gitu ya. Jadi memasarkan, bukan untuk sales gitu. Sales itu tempatnya di mana? Tempatnya adalah di website. Kalau yang lebih bagusnya itu memiliki website gitu. Kang, kalau misalnya saya nggak punya website gimana ya? Nggak apa-apa. Salesnya di mana terjadinya? Ya udah diarahkan ke WhatsApp ataupun ke marketplace gitu ya, seperti itu. Yang ketiga, membangun brand awareness. Ini ya yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi sosial media itu bukan untuk berjualan secara langsung, tapi membangun brand awareness dari produk kita ataupun personal brand gitu ya.
Yang keempat, meningkatkan komunikasi dengan audiens ataupun calon pelanggan maupun pelanggan, kayak gitu. Yang kelima, memahami pelanggan lebih baik gitu ya. Jadi demografisnya seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa, mereka itu sukanya dengan konten seperti apa. Di Instagram itu kan ada konten-kontennya banyak sekali gitu ya. Sekarang konten-konten Instagram itu apa ya? Tidak hanya satu dua niche, tapi niche-nya tuh banyak gitu ya. Sama kayak di blog juga niche-nya banyak gitu ya. Sekarang kan Instagram ini sudah bisa digunakan menjadi microblogging gitu. Kenapa saya katakan microblogging? Karena kan biasanya microblogging itu kalau dulu-dulu itu di Twitter nih, sekarang beralih malah ke Instagram. Kenapa? Karena visualnya bisa lebih menarik dibandingkan kita ngupload kita ngisi konten microblogging itu di Twitter gitu ya. Jadi lebih menarik kalau di Instagram kayak gitu. Nah, lalu karena media sosial apa sih yang efektif digunakan? Jawabannya kenali dulu target market kita itu gitu ya. Apakah usianya kaum milenial atau usianya baby boomers, jadi maksudnya usianya yang di atas 35 tahun. Kalau misalnya usianya di bawah 35 tahun pakainya Instagram. Kalau di atas 35 tahun pakainya Facebook gitu ya gitu. Terus misalnya kalau B2B pakainya apa Kang? B2B pakainya YouTube sama LinkedIn kayak gitu. Terus kalau misalnya milenial boleh nggak pakai YouTube? Boleh, itu sangat direkomendasikan. Jadi konten teman-teman itu tidak hanya single gambar atau flyer atau poster, tapi teman-teman juga harus bikin video sekali-kali Mas, sebulan sekali lah minimalnya teman-teman ada video gitu. Videonya apa Kang? Ya videonya mempromosikan produk teman-teman secara soft selling ataupun storytelling gitu. Kalau teman-teman lihat aja ya di YouTube gitu ya, si Gojek nih, saya suka sekali dengan iklannya Gojek itu storytellingnya bagus gitu. Terus iklan apa lagi ya yang bagus tuh, banyak lah iklan-iklan yang bagus gitu ya storytellingnya, teman-teman bisa pelajari dari situ. Oh iya, satu lagi Bukalapak tuh yang ceritanya Mad Dog tuh, itu keren sekali lah itu secara tidak langsung mereka tuh membuat cerita tapi secara tidak langsung ada jualannya gitu di situ tuh di iklannya kayak gitu ya. Lalu konsepnya, nah ini konsepnya penting nih, buatlah visual yang menarik, lalu CS harus fast respon ketika ada yang komen ataupun yang direct message ataupun yang chat gitu. Walaupun dia cuman CLBK chat lama, beli kagak atau cuma tanya-tanya doang gitu. Kenapa sih sebagai pengusaha itu harus sabar gitu ya? Harus bisa ngobrol dengan calon konsumen yang walaupun calon konsumen itu belum tentu menjadi konsumen kita. Kenapa? Biar orang tuh tahu diri kita tuh siapa sih. Jadi komunikasi itu penting gitu. Kita tuh harus punya ciri khas dalam berkomunikasi gitu. Walaupun dia cuma ngetes doang, tapi dia dalam ngetes itu bisa jadi ketika dia nggak jadi beli, bisa jadi dia merekomendasikan ke teman-temannya. Walaupun dia cuma mengetes doang, apakah kita ini dalam merespon chatnya dia itu bagus atau tidak gitu. Jangan sampai dia PHP tapi kamunya nggak mau ngebalas gitu, ogah-ogahan ngebalas. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah yang namanya kalau dalam teknik sales funneling kan memang seperti itu ya, dari 100 orang yang ngechat paling yang cuma jadi kliennya kita atau konsumen kita paling nggak nyampe 10 orang kayak gitu. Itu kan namanya teknik marketing kayak gitu ya. Lalu ketiga, konten marketing itu harus bagus, jangan monoton lah kayak gitu, jangan jualan terus. Konten marketing itu harus ada edukasinya juga di Instagram gitu ya. Jadi jangan sampai konten marketing itu isinya jualan doang kayak gitu ya. Yang keempat itu jangan pelit. Jangan pelit itu maksudnya apa? Pertama, teman-teman itu harus ikut komen juga di kontennya si following dan non-follower. Teman-teman harus ikut komen, teman-teman memberikan like, teman-teman nge-share postingan orang yang menurut teman-teman ini, oh bagus nih, kita jadikan konten untuk di-share ke stories kita, kayak gitu. Lalu gampang ditemukan. Kenapa harus gampang ditemukan? Kalau misalnya teman-teman ingin bikin konten, memasarkan produk teman-teman, kalau misalnya orang nggak tahu kontennya teman-teman, nggak tahu bisnisnya teman-teman, maka sulit dong untuk ditemukan berarti ya. Tapi kalau misalnya mudah ditemukan, berarti kontennya teman-teman ini bagus gitu, bisnisnya teman-teman ini bagus. Bagaimana caranya mudah ditemukan? Pertama tadi visual yang menarik, kedua harus fast respon, ya cepat dalam membalas. Lalu konten marketing yang tidak monoton, yang bagus, jangan pelit. Nanti si Instagram ini akan membantu, kalau kita bahas Instagram, akan ngebantu kita ada di explore Instagram, kayak gitu. Seperti itu. Dan sekarang, kabar baiknya, Instagram sekarang ada fitur SEO-nya. Kemarin kan PHP ID sempat ngebahas tentang SEO ya, saya lupa dengan Kang siapa. Nah, si Instagram ini ada loh, kita bisa masukin kata kunci di konten Instagram gitu. Caranya bagaimana? Teman-teman ketika teman-teman upload konten ya, baik itu video,
foto gitu ya di Instagram, nanti ada di bawahnya memasukkan ALT text. Nah, ALT text ini fungsinya tidak hanya untuk SEO-nya si konten Instagram kita, tapi digunakan untuk orang-orang yang buta. Kan kok buat orang buta? Nah, teman-teman, smartphone itu sekarang ada fitur untuk dikhususkan untuk orang buta gitu. Jadi orang buta pun bisa main smartphone gitu, seperti itu. Nah, lalu konten, buatlah feed yang bagus ya. Lalu buat stories, buat banner yang 3x1 misalnya ya kayak gitu. Lalu buat promo, giveaway, quote, quiz ataupun challenge. Lalu buat grid ini biasanya 3x3 tapi di uploadnya di malam hari ya. Jangan di pagi sampai sore, itu pokoknya di antara pagi sampai sore. Jangan ngepost 3x3 karena apa? Nanti dianggapnya spam gitu. Kayak gitu. Lalu yang selanjutnya buatlah kupon kayak gitu. Dan yang terakhir buat poster. Biasanya buat poster ini untuk yang kontennya itu 2x3 gitu, seperti itu. Nah, ini jenis konten pertama ada quote gitu ya, lalu foto pemandangan, foto makanan, behind the skin, lalu tren, lalu fitur produk atau kelebihan produk atau manfaat produk teman-teman apa gitu ya. Lalu buatlah kompetisi, contoh misalnya teman-teman jualannya jaket, adain kompetisi fotografi jaket gitu ya. Jadi teman-teman ke konsumen itu, buat konsumen yang sudah punya produk A misalnya, silahkan dipoto semenarik mungkin, nanti kita ada giveaway ataupun kita ada hadiah apa gitu ya, seperti itu. Lalu bikin kuis juga, lalu bikin teaser. Jadi sebelum teman-teman contohnya kasusnya kayak rumah komunitas kan mau ada produk baru nih. Nah, sebelum ngeluarin produk baru itu ada teasernya dulu kan. Baru setelah ada teaser barulah produk rilis ya kan, kayak kemarin kan ada yang baru tuh rumah komunitas. Lalu bikinlah video, lalu bikinlah konten yang ada call to action-nya. Jadi orang tuh mau intinya mau lihat, walaupun lihat-lihat dulu gitu, tapi ketika sudah lihat itu mereka mau beli gitu, seperti itu. Contohnya 7 kata rahasia call to action. Pertama, dalam captionnya ya ada kata dapatkan sekarang juga sebelum kehabisan, atau dapatkan sekarang juga karena barang limit gitu ya, hanya tersedia 10 piece kayak gitu. Lalu yang kedua, beli hari ini dapatkan diskon 50% misalnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, belanja sekarang juga bla bla bla, ditambahin sama teman-teman. Terus yang keempatnya, coba sekarang juga kayak gitu. Lalu ada pelajari lebih lanjut. Nah, kalau misalnya ini buat software host nih, atau buat software kan kadang misalnya pelajari lebih lanjut gitu kan, dikasih dulu trial gitu 7 hari atau 14 hari kayak gitu. Lalu daftar sekarang juga untuk mendapatkan coba akses gratis selama 1 bulan kayak gitu. Misalnya klik misalnya kata klik link ini untuk mendapatkan diskon atau promo menarik bla 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 lainnya gitu. Intinya teman-teman ada 7 kata rahasia call to action dari saya seperti ini kayak gitu. Nah, ini tips dari saya. Pertama, ada model, lihat kompetitor. Jadi lihat kompetitor tuh teman-teman ngelis kompetitor kita tuh siapa aja sih. Contoh kalau misalnya software host ataupun misalnya provider hosting. Nah, kompetitor kita tuh siapa saja sih? Lalu dibuatlah daftar kompetitornya di list. Lalu buatlah brainstorming. Pertama, analisa kontennya apa aja sih yang mereka lakukan kayak gitu. Lalu ambillah konten yang ramai. Pertama, tidak hanya ramai like-nya, tapi ramai untuk komennya kayak gitu. Yang ketiga, kombinasikan dengan ide kamu gitu. Jadi ketika teman-teman bingung bikin konten apa ya, teman-teman lihat di kompetitor, lalu di ATM, amati, tiru, dan modifikasi kayak gitu. Lalu aplikasikan. Yang ketiga, poster jadwal yang pertama, dan yang kedua adalah testing polanya kayak gitu. Lalu ada evaluasi yang terakhir, bandingkan konten kamu dengan konten kompetitor gitu, lebih bagus mana gitu, seperti itu. Ini tips dari saya. Lalu buatlah produk pancingan. Lalu yang pertama ada produk murah tapi premium dan unik. Yang kedua produk yang kecil dan murah tapi nggak unik. Lalu yang ketiga buku atau e-book ya. Contoh misalnya software house startup gitu ya. Ini kamu bikin aja e-book tentang misalnya ngebangun website menggunakan WordPress, atau misalnya e-book tentang SEO biar si klien kamu juga belajar tentang SEO kayak gitu. Yang keempat, adain webinar secara gratis kayak gitu. Yang kelima, kasih software atau plugin gratis. Contoh misalnya dia pesan software, misalnya software akuntansi, teman-teman kasih plugin yang misalnya murah gitu ya, teman-teman nggak terbebani gitu. Misalnya mau ngasih gratis si plugin ini agak sebagai hadiah dari si klien ini tuh bikin software akuntansi ke kita kayak gitu. Nah, lalu yang keenam adalah layanan sekali jalan. Layanan sekali jalan ini biasanya untuk bisnis di tour and travel kayak gitu. Nah, ini selanjutnya
sosial media itu menciptakan brand image ya. Jadi hal unik yang menjadi identitas sebuah bisnis di media sosial itu bisa berupa template desain yang menarik ya. Misal contohnya kayak warnanya itu kayak catur merah biru merah biru merah biru kayak gitu misalnya. Lalu tone warna ini teman-teman misalnya tadi ya kayak merah biru atau misalnya merah 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 lalu berubah dari merah itu ke kuning lalu berubah lagi ke biru itu boleh. Intinya mah jangan sampai ada lebih dari 2 warna kalau untuk di Instagram ya, seperti itu. Lalu ada hashtag khusus contoh misalnya kayak saya ngambil contohnya kayak Niaga Hoster ada hashtag build success online kayak gitu. Nah, hashtag khusus ini bisa diambil dari tagline ataupun misalnya dari apa ya, tagline dari misalnya itu slogan kayak gitu ya, seperti itu. Lalu teman-teman bisa juga ngambil hashtag khusus ini misalnya dari event-event teman-teman misalnya kalau Dewa Web itu apa ya saya lupa pokoknya adalah Dewa Web itu hashtagnya bukan diambil dari tagline kayak gitu. Lalu ada ukur metrik yang tepat misalnya untuk brand awareness perhatikan angka followersnya lalu jangkauannya berapa dan view-nya berapa. Lalu yang B-nya untuk efektivitas campaign perhatikan angka share, like dan komennya. Lalu yang C, untuk efektivitas promosi, perhatikan angka klik to website dan channel sosial di Google Analytics, kayak gitu. Atau sekarang pun Facebook sudah ada analitiknya ya, namanya Facebook Creator, kayak gitu. Teman-teman bisa cari di Google, ketik Facebook Creator, nanti ada halaman Facebook Creator untuk melihat engagement rate-nya berapa, kayak gitu. Nah, lalu memantau aktivitas kompetitor, campaign apa yang sedang mereka lakukan, lalu bagaimana metriknya, jumlah follower mereka berapa, likes-nya berapa, komennya berapa, kayak gitu. Lalu bagaimana sih caranya kompetitor membangun interaksi di media sosial, jadi ketika ada komentar dari calon pelanggannya, mereka seperti apa sih interaksinya dengan para calon pelanggan mereka ini, kayak gitu. Lalu gunakanlah ads berbayar, karena apa? Sekarang itu yang namanya organik itu tidak harus yang namanya organik itu tidak 100% berjalan dengan baik gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ads berbayar 40%-nya ads, 60%-nya organik gitu. Karena kalau misalnya organik ini dia prosesnya lama tapi jangkanya panjang gitu. Sedangkan ads berbayar ini prosesnya instan tapi jangkanya tidak panjang. Jadi waktunya juga sebentar kalau ads berbayar itu kayak gitu. Nah, evaluasi strategi yang berjalan selanjutnya ingat selalu media sosial bukan kanal berjualan, tidak ada yang instan dan dampaknya bisa jadi di jangka panjang. Nah, sebelum ke key point-nya, saya ingin ngasih tahu teman-teman konten kreator yang ada di Instagram ini banyak ya teman-teman. Saya menemukan Kang Nugroho, dia seorang ahli di Photoshop, dia bikin tutorial-tutorial Photoshop dimasukin ke Instagram dengan carousel gitu ya, dengan cara carousel ataupun video gitu. Jadi teman-teman developer pun ya walaupun teman-teman nggak punya usaha, bisa nggak sih jadi seorang influencer? Bisa kok, semua orang bisa jadi influencer. Teman-teman bikin Instagram, terus Instagram pribadi teman-teman jadikan Instagram bisnis. Teman-teman bikinlah konten-konten yang menarik. Contoh misalnya tutorial bikin website gitu ya, menggunakan Ajax ataupun misalnya tutorial Bootstrap, tutorial CSS, tutorial Laravel ataupun apapun yang teman-teman kuasai, sok dibikinlah kontennya di Instagram gitu, diupload. Ketika teman-teman kontennya menarik, pasti orang tuh akan nge-follow. Jadi sekarang tuh ternyata kebiasaan pengguna Instagram itu lebih suka microblogging yang konten-kontennya itu mengedukasi dan menarik gitu. Yang tadinya mereka bukan orang IT, mereka mau belajar tentang IT loh. Banyak sekarang tuh konten-konten IT dan followersnya itu ternyata mereka bukan orang IT dan mereka tidak pernah belajar IT sebelumnya gitu. Akhirnya mereka nge-follow, mereka mengikuti, mereka belajar juga tutorial yang disuguhkan kepada mereka gitu ya oleh si konten kreator ini. Akhirnya konten kreator ini mendapatkan istilahnya mendapatkan fee. Dari mana? Banyak sekali ternyata kayak Kang Nugroho ini gitu ya, kerjasama dengan eksekutif komputer di Bandung. Kang Nugroho orang Bogor. Nah, si eksekutif ini minta paid promote ke Kang Nugroho kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan tidak hanya dari teman-teman sebagai karyawan di perusahaan IT, tapi teman-teman juga mendapatkan uang tambahan dari sebagai seorang influencer kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ini yang terakhir key point-nya nih, poin pentingnya. Pertama, pastikan menggunakan media sosial yang sesuai dengan target market ya untuk teman-teman yang berbisnis. Lalu yang kedua, kenali apa yang dibutuhkan target market Anda. Ini cocok juga nih buat influencer. Jadi bikinlah konten yang mengedukasi gitu ya. Yang ketiga, be data oriented.
Media sosial bisa efektif jika kita memperhatikan data yang tepat. Lalu yang keempat, sajikan konten menarik, bukan hard selling. Yang terakhir, teruslah evaluasi strategi yang dijalankan. Bisnis adalah hal yang dinamis, begitu juga dengan tren di media sosial. Selalu peka terhadap perubahan dan tren terbaru. Itu sih Kang, Om Peter terakhir. Langsung ke Q&A aja Om Peter. Gimana? Sudah Om? Sudah Om. Oh, masih asik-asik. Udah selesai. Oke. Jadi kita sudah mau masuk sesi pertanyaan ini. Iya Om. Oke lah kalau begitu. Karena waktunya masih banyak, jadi kemungkinan pertanyaan bisa disampaikan langsung sih kayaknya. Jadi, teman-teman yang sudah gabung di online Zoom, yang mungkin mau bertanya silakan nyalain mic-nya untuk bertanya. Waktu dan kesempatan. Om Peter, boleh sambil saya ngelihat yang dari Instagram ini, teman-teman saya yang content creator, masih contoh. Silakan. Di disable Om? Di disable saya nggak bisa share screen dari HP. Ini yang ngayamin Om. Oh, yang akun yang mana? Ngayamin Om, ngayamin. Yang mana ya? Ngayamin Fadil Muhammad ada banyak soalnya. Ngayamin.id Om, ada namanya ngayamin yang ada fotonya. Foto Niaga Hoster sama Hostinger. Oke. Oke. Udah Om? Siap, bentar. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ini Kang Nugroho, teman saya, sesama konten kreator. Nah, dia kerjasama dengan eksekutif komputer gitu. Dia niatnya hanya untuk berbagi awalnya gitu ya. Dia kan seorang UI UX juga gitu ya. Nah, dia bikin konten seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman walaupun seorang developer bisa juga ngasihin uang dari Instagram gitu. Followernya juga udah lumayan 6.000. Nah, kayak gitu teman-teman contohnya. Lalu ada juga teman saya yang lainnya, ada Kang Adit nih. Nah, ini Kang Adit. Dia juga konten kreator gitu ya. Dia sering berbagi kayak gitu. Banyaklah konten kreator yang bisa teman-teman lihat di Instagram gitu ya. Dari saya sih hanya nyontohin 2 ini aja teman-teman. Jadi teman-teman walaupun seorang developer bisa jadi seorang influencer kayak gitu sih. Udah Om, bentar saya stop dulu. Oke. Oke, mantap sekali. Ada yang bertanya soal sosial marketing? Mungkin ada teman-teman yang punya unek-unek sambil developer juga merangkap sebagai marketing. Nah, silakan. Ini ada yang Oke, thank you banget. Iya. Kedengeran nggak Mas suaranya? Kedengeran. Cuma pakai nama Fadil. Siapa ya? Iya. Ini saya Nadia. Saya kebetulan ini tadi join, dapat share dari coach saya. Naduh, keren banget Mas Fadil tadi nyampeinnya mengenai marketing. Dapat banget gitu. Maksudnya on execution-nya memang seperti itu. Nah, di sini saya mau tanya nih, kan kendalanya tuh kalau saya sebagai marketing itu untuk bikin konten-kontennya, how to build my content yang dia itu cuman nggak hanya branding tapi bisa langsung pada promotion. Itu gimana sih caranya idealnya kalau bikin konten di IG? Tadi hilang suaranya Mbak. Gimana? Tadi hilang suaranya. Oke, saya ulangi ya. Iya. Ya, jadi saya pengen tahu gimana sih caranya kalau semisal kita bikin konten di IG, nah itu yang dia nggak hanya sebagai branding aja, tapi juga sebagai promotion yang menuju kepada karena kan ada
beberapa yang konten nggak sama sekali kasih promosi arah ke selling gitu. Ya, paham. Jadi gini Mbak, kalau misalnya bagaimana caranya bikin konten yang misalnya bisa ada call to action-nya, maksudnya bisa menggap orang tuh ingin penasaran dulu gitu. Intinya dibuat dulu penasaran Mbak, bukan langsung ke pembelian, tapi bikinlah konten yang orang tuh penasaran dulu dengan produk kita gitu. Agar si orang itu interest dengan produk kita. Lalu buatlah konten selanjutnya yang itu untuk pembelian kepada produk kita. Jadi di awal Mbaknya bisa bikin contoh pakainya carousel Mbak, yang kasusnya shop selling ini ya. Shop selling ini. Pertama misalnya contoh kayak saya sambil lihatin ya kontennya ya Mbak ya. Bentar, saya share screen lagi. Om boleh share screen lagi di HP ya? Iya, boleh. Screen lagi. Kok belum muncul ya? Nah, ini konten saya ya, Mbak ya. Nah, di sini ada yang burger nih, Mbak. Nih konten saya burger. Nah, saya di sini ngejelasin burger itu apa sih, fakta-faktanya, terus sejarahnya dari mana. Nah, di akhir saya langsung berjualan, secara langsung berjualan di sini, Mbak, di akhir. Nah, Best Burger in Cianjur. The Gelar Burger adalah sebuah brand burger yang sangat saya rekomunikasikan di daerah Cianjur buat kalian pecinta burger wajib dicobain. Alhamdulillah dilihat insight-nya juga lumayan nih, Mbak. Tuh ada yang nge-share juga. Ya, ada yang nge-share, reach-nya juga lumayan 769 gitu ya. Seperti itu. Lalu kunjungan profilnya ada 18 orang. Nah, kayak gitu, Mbak. Jadi bikinlah konten yang di awalnya itu soft selling atau misalnya tentang edukasi, tapi selanjutnya ke depannya itu dia berjualan di akhirnya itu. Kayak gitu sih, Mbak. Mungkin ada yang ingin ditanggapi, Mbak? Halo, Mbak? Suaranya putus-putus, Mbak. Nanti langsung baru di akhir kita mengarah kepada penjualannya situ ya. Suaranya Mbak masih patah-patah, Mbak, putus-putus. Mbak, halo? Nampaknya suaranya ngilang, Om Peter. Oke. Sorry, habis disconnect. Sudah masuk lagi. Nah, jadi gimana, Mbak? Iya, udah paham. Nah, dari situnya ya. Berarti idealnya memang untuk di awal kita nge-branding dulu, baru nanti akhir selling. Iya, benar. Jadi kayak saya juga gini, Mbak. Kan konten-konten saya edukasi dulu, Mbak. Nggak langsung berjualan gitu. Di pertama itu. Jadi baru ke sini nih ada konten saya yang berjualan untuk yang software house-nya ya, yang Apukatnya. Contoh misalnya ini nih, ada 4 asal pengunjung website. Secara tidak langsung saya memperlihatkan website saya pribadi, lalu ada websitenya Apukat nih. Orang yang tahu websitemu dan langsung mengetik nama domain websitemu. Ini secara tidak langsung kan ada website saya kayak gitu. Iya, nah, betul. Di akhir juga nih lihat tuh, Mbak. Orang yang mengeklik iklan berbayar yang saat ini sedang berjalan. Nah, contoh lihat di bawahnya itu kan konten saya berjualan. Iya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah ada yang ini pesan juga website ke saya kayak gitu. Seperti itu, Mbak, contohnya. Iya, betul-betul. Oke, thank you banget, Mas. Siap, sama-sama. Iya. Boleh, Om, selanjutnya. Nanya lagi juga nggak apa-apa. Biar seru kalau ada cewek yang nanya. Aduh. Ada lagi cewek yang mau bertanya? Cewek aja lagi. Oke, yang lain siapa? Halo, Om. Halo. Mungkin mau Om Ari, silakan. Iya, halo. Udah kedengeran ya? Ada, Om. Oke. Saya mau nanya, jadi selama saya kerja di urusannya dengan
online dan segala macamnya ini, saya pernah dengar dua istilah di marketing. Yang pertama adalah a good product will market itself. Nah, terus yang kedua itu saya agak-agak lupa pasnya gimana, tapi kurang lebih kira-kira kayak a bad publishment is a marketing itself, gitu. Kalau nggak salah terjemahan bebasnya kalau nggak salah publikasi yang jelek pun itu juga adalah sebuah marketing gitu. Ya, Nah, betul. tanggapannya gimana Mas soal dua istilah tadi? Kalau yang pertama itu kan good product ya Mas ya. Ya. Tadi itu apa tadi saya lupa. A good product. Good product will market itself. Will market itself gitu. Jadi kalau yang pertama ini kalau tanggapan saya sih kalau ngelihat ini kayak contohnya apa ya good product itu bentar saya lupa. Bentar Mas, di startup saya lupa. Ada teman saya produknya bagus gitu ya, tapi cara nge-marketinginnya salah gitu. Jadi akhirnya si startupnya collab gitu ya. Terus kalau yang kedua produknya biasa aja gitu ya, cara marketingnya pun biasa aja, tapi berjalan dengan lancar gitu bisnisnya itu. Jadi kalau saran dari saya sih kalau misalnya ingin nge-marketing itu sebenarnya nggak terlalu harus bagus ya kalau misalnya bukan untuk yang konten ya Mas ya. Kita bicaranya konvensional gitu ya. Kalau misalnya konvensional ini kalau marketing nggak terlalu bagus itu masih diperbolehkan gitu. Karena apa? Kalau di konvensional ini kan orang tidak lihat secara visualnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Instagram mau nggak mau kontennya harus menarik gitu, walaupun produknya biasa aja gitu. Atau misalnya kontennya yang receh gitu tadi yang pilihan yang kedua kata Emas gitu. Jadi marketingnya biasa aja tapi orang mau beli gitu. Contoh kayak yang saya yang ini Mas, kontennya receh tapi reach-nya bagus gitu. Nah kayak gini ini konten receh ya Mas ya, tapi ketika saya lihat insight tuh jangkauannya banyak gitu, yang nge-share-nya juga banyak, yang simpan postingan saya juga banyak gitu. Jadi sebenarnya yang namanya marketing ini tidak baku A, B, C enggak Mas, tapi banyak teknik-teknik marketing. Ada yang marketingnya tuh orang tuh sederhana gitu ya, kayak contoh marketing yang aneh tuh kayak Gojek ya, cuman teks doang kata-kata disimpan di Jalan Sudirman ya kalau nggak salah, saya lupa di Jakarta itu. Tapi orang mau baca gitu, dan saya pun salah satu orang yang baca gitu, hingga akhirnya kan si konten marketing yang nggak dianggap yang nggak biasa tapi viral gitu. Jadi balik lagi Mas ke teknik marketing yang konvensional ataupun yang sekarang digital gitu ya, online marketing khususnya ini tidak ada bakunya Mas. Jadi mau itu teknik marketingnya bagus ataupun teknik marketingnya biasa aja, kalau misalnya kontennya menurut si orang yang mengkonsumsinya bagus, pasti orang itu tertarik gitu hingga akhirnya membuat viral kayak gitu sih Mas. Mungkin ada mau ditanggapi Mas? Kurang lebihnya kayak gitu sih kalau dari saya. Oke, ini aja sih tanggapan saya tadi sedikit mengenai ini terutama mengenai media sosial marketing ya. Di mana kalau misalnya media sosial marketing itu anggap saya baru pertama kali masuk gitu ya. Saya baru pertama kali masuk, saya baru bikin konten saat baru install Instagram lah gitu, baru install Instagram. Saya udah punya produk nih, saya udah bikin produk, saya baru install Instagram. Habis itu ada tips and tricks nggak untuk istilahnya saya bisa dapet follower atau ya istilahnya ya gimana caranya biar saya bisa reach dari konten yang saya bikin itu bisa sampai ke banyak orang. Nah, bisnisnya apa dulu Mas? Kita langsung praktekin Mas. Apa ya? Soalnya biar saya juga ngasih masukannya enak gitu. Oke. Misalnya kontennya adalah pendidikan. Nah, kalau pendidikan. Oke, pendidikan enak nih Om. Nah, contohnya Om, kalau di saya nih, ini kan saya kontennya pendidikan juga nih, lebih ke pendidikan tentang bisnis dan marketing gitu ya. Nah, pertama kan di situ ada nama username ya Om ya, yang fadil.zikri. Nah, itu lalu di bawahnya ada nama Instagram, nama Instagramnya praktisi digital marketing. Nah, yang pertama Om harus lakukan itu bikin username-nya apa? Username-nya yang mudah diingat Om. Jangan terlalu terlalu sulit untuk diingat gitu. Tapi yang mudah diingat. Contoh misalnya
pebisnis muda Om. Misalnya nama username si Instagramnya. Lalu nama akun Instagramnya itu misalnya belajar bisnis secara online di rumah misalnya. Nah, kenapa harus berbeda antara username dengan nama pengguna? Pertama gini Om, kalau username itu tidak bisa dicari, maksudnya gini, kalau username itulah username gitu. Tapi kalau nama pengguna itu sekarang bisa jadi SEO Om. SEO tidak hanya diekspor si Instagram yang di sini Om. Nah, ketika saya nyari contoh misalnya praktisi gitu ya, saya pasti nomor 1 Om. Oh, sekarang ada yang baru nih, Ate Puja. Jadi biasanya saya pertama Om, kayak gitu. Sekarang ada yang baru nih, kayak gitu. Jadi nama pengguna itu sekarang jadi SEO. Tidak hanya SEO di explore-nya Instagram, tapi SEO juga di Google-nya Om sekarang tuh, kayak gitu. Nah, SEO ini mungkin saya nggak terlalu ahli ya. Ada yang kemarin yang ahli atau di sini mungkin ada Esa gitu ya, itu juga ahli SEO. Jadi sekarang tuh nama pengguna sekarang jadi SEO Om. Gitu keren sekarang tuh si Instagram ini ngasih tambahan gitu. Kayak gitu Om. Itu yang kedua ya. Jadi username yang pertama, yang keduanya nama pengguna. Nama pengguna ini sebagai kata kunci Om. Kalau misalnya edukasi misalnya tentang matematika, senang belajar dengan matematika, atau misalnya belajar matematika asik, atau asik belajar matematika, kayak gitu contohnya, itu kata kunci kayak gitu. Lalu bio Om, bio ini kan kalau saya kan hello I am Fadil Zikri gitu ya. Itu dijelasin. Jadi bio itu menjelaskan apa sih akun kita ini apa gitu, isinya apa aja kayak gitu. Itu seperti itu. Nah, si akunnya pun harus dirubah ke akun bisnis Om, kayak gitu. Jangan yang akun privat ataupun akun pribadi, tapi rubahlah ke akun bisnis agar kita ngelihat tulisan yang 462 kunjungan profil dalam 7 hari terakhir. Jadi kita bisa mengetahui berapa orang sih yang sudah melihat selama 7 hari terakhir ini gitu ya ke akun kita, kayak gitu. Yang mengunjungi profil kita tuh udah berapa orang sih, kayak gitu. Lalu jangan lupa kalau udah punya website lebih bagus ditampilin kayak gitu, seperti itu. Nah, ini highlight itu benar-benar yang dari stories dimasukkan ke highlight kayak gitu Om. Jadi kita sudah bikin promo nih misalnya jual buku gitu ya, kita menjual buku dengan harga murah 99.000, masukin ke highlight kan kalau di stories kan cuma 24 jam. Bagaimana agar lebih dari 24 jam? Makanya dimasukkan ke highlight kayak gitu. Lalu selanjutnya bikinlah konten yang menarik Om gitu. Konten pertama itu misalnya pendidikan tentang matematika, belajar matematika dasarnya aja dulu, yang misalnya pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, karena ternyata banyak orang juga yang salah belajar tentang pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, masih banyak yang salah kayak gitu. Seperti itu Om. Jadi buatlah konten yang menarik pertama. Selanjutnya buatlah konten yang menarik. Yang kedua bikinlah caption Om. Kayak gitu, captionnya tuh menarik gitu, orang tuh mau baca. Kenapa? Banyak kan kemarin Om, waktu saya ngisi di keyword sama Dilo, Kang, emang masih banyak itu orang yang mau baca, banyak kok. Salah satunya saya, walaupun saya jarang baca buku, tapi kalau baca caption tuh orang nggak cepet lelah gitu. Baca caption tuh orang mau gitu. Berbeda dengan orang tuh baca buku. Karena apa? Yang namanya digital tuh orang pasti mau baca gitu. Kayak walaupun itu beritanya hoax, tapi mereka pasti baca dulu gitu. Minimalnya tuh baca dulu. Walaupun mereka nggak tahu ini itu hoax atau benar gitu, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah hashtag. Hashtag harus tertarget. Contohnya misalnya saya kasih contoh, misal belajar matematika, misalnya di sini pakai kata kunci hashtag matematika, misalnya matematika asik misalnya. Kita lihat, nah matematika asik ini ada berapa postingan sih? Yang hashtag pertama itu ada 1000 lebih postingan, lalu matematika asik 8 ini ada sekitar kurang dari 100 postingan. Nah, lalu matematika asik dan kreatif itu kurang dari 100 postingan. Lalu mana sih yang harus kita gunakan? Kalau saran saya pribadi, pakailah yang lebih banyak daripada 4 yang di bawah. Pakai yang matematika asik saja yang hashtag itu, yang ada 1000 postingan ini. Nah, lalu ketika kita buka hashtag ini tuh ada saran dari si Instagram biasanya nih Om, terkait nih hashtag belajar matematika, hashtag bimbingan belajar, hashtag les melukis. Jadi ini tuh saran dari si Instagramnya agar bisa digunakan juga hashtagnya di konten kita. Kalau kita buka yang belajar matematika, nah ini ada 37.900 postingan. Nah, apakah bisa digunakan? Bisa, tapi ada kekurangannya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan hashtagnya. Gini, kalau misalnya follower kita masih 0, kalau saran saya jangan digunakan yang 37.000 ini. Carilah yang masih di bawah 10.000 postingan. Kenapa? Karena gini, ketika kita nge-posting, lalu kita kasih caption yang misal hashtag belajar matematika ini kita gunakan, lalu ketika kita sudah posting,
Nah, ketika kita klik terbaru di hashtag tersebut, maka munculnya itu apakah ada di atas atau di bawah. Karena kalau misalnya sudah digunakan 37.900 postingan, maka ternyata orang banyak menggunakan ini dan postingan kita pasti akan tenggelam. Kayak gitu. Kalau pakai yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya masih di bawah 10.000, untuk follower kita yang masih 0, maka ada kemungkinan ketika kita klik ke terbaru di hashtag tersebut, postingan kita akan muncul di 1 sampai misalnya 30 postingan. Jadi 1 sampai 10 baris. Kayak gitu. Terus kalau masuk ke populer gimana caranya, Kang? Nah, ini tergantung postingnya. Jadi postingan kita itu apakah bermanfaat atau tidak, lalu interaksi di 1 jam awal itu bagaimana? Sama kalau misalnya di YouTube itu bagaimana sih masuk ke trending teh gitu ya, ke 10 besar atau misalnya ke trending pertama gitu di YouTube, itu dihitungnya 24 jam terakhir. Kalau YouTube ya, views-nya, komennya, like-nya, dan lain-lainnya. Kalau Instagram itu 1 jam awal. Di 1 jam awal ini apakah view-nya banyak, maksudnya reach-nya itu banyak, lalu komennya apakah banyak, like-nya apakah banyak, yang nyimpennya juga bagaimana, yang nge-share ke stories-nya mereka bagaimana. Jadi kan konten saya waktu itu viral yang ini ya Om, yang receh ini, itu benar-benar viral gitu di hashtag yang gunakan, hashtag yang saya gunakan di sini, mana? Oh nggak muncul lama lagi. Bentar. Nah, ini hashtag saya menggunakan ada sekitar 20-an lebih hashtag, itu ada 3 top hashtag saya masuk, saya lupa hashtagnya yang mana aja. Nah, dari 3 top hashtag tersebut, saya masuk post di tersebut, saya lupa yang mana ya, pelajaran, bentar, saya lupa, saya seller Indonesia gitu, saya lupa. Nah, saya tuh masuk di populernya nih, di top post. Kalau di terbarunya itu saya turun, cuman kalau di populernya, alhamdulillah saya masuk di 10 besar, Om. Jadi di 10 besar itu maksudnya di 10 baris pertama. Ini kan dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 baris itu sampai sini. Nggak muncul lagi. Nah, sampai sini. Jadi 10 baris itu berarti 30 postingan awal. Gitu. Itu sih Om, kalau saran dari saya tadi, kalau untuk yang baru pertama benar-benar dari nol, karena kan saya juga ini bisnis saya ada lagi namanya Ngayamin. Ini bisnis makanan, saya pun bikin kontennya tidak langsung jualan, tapi bikin konten-konten dulu yang mengedukasi kayak gini Om. Nah, alhamdulillah followernya bertambah terus gitu setiap harinya. Kayak gitu sih Om, kalau saran dari saya. Untuk bikin orang yang nggak tahu kita terus jadi istilahnya masuk ke kita itu ada approach-nya nggak Om? Maksudnya gimana Om? Jadi kita udah taruhlah misalnya secara SEO tadi saya udah masukin gitu kan. Terus habis itu tadi secara hashtag tadi juga saya udah saya cari lah yang kisaran antara 1.000 sampai 5.000 lah taruh gitu ya, istilahnya biar terjangkau kan gitu. Nah cuman habis itu gimana caranya saya ngundang orang untuk melihat melihat konten ataupun melihat profilnya kita. Kalau misalnya untuk di awal sih, kalau yang masih 0 followers itu mainnya di hashtag Om, sama mainnya di kontennya menarik atau enggak Om. Terus bagaimana caranya kita mengetahui kontennya menarik atau enggak? Nah, ini dibutuhkan waktu selama 7 hari Om, nggak bisa dalam waktu 1 hari gitu. Kalau misalnya followernya masih 0 ya Om ya, karena apa? Yang namanya ngeriset itu nggak boleh 1 postingan gitu, minimalnya ada 7 postingan dalam 7 hari. Jadi intinya kita harus ngeposting minimalnya itu 1 hari 1 kali Om, minimalnya. Kita harus ada minimal 1 postingan, konsisten aja dalam 7 hari itu berarti ada 7 postingan. Nah itu nanti lihat di insight-nya Om, di sini. Nah, kita ngelihat di sini tuh view-nya berapa orang sih, jangkauannya berapa orang. Kita ngelihat di sini. Jadi bagaimana caranya untuk yang 0 follower tadi? Nah, itu tadi pakai hashtag Om agar orang tuh mengetahui konten kita gitu. Dan menggunakan hashtag yang jangan sampai hashtagnya menggunakan hashtag yang banyak digunakan oleh orang lain. Tapi kalau misalnya masih 0 follower, itu gunakan hashtag yang masih di bawah 10.000 postingan agar kita bisa masuk ke top post dalam hashtag tersebut dan masuk ke postingan yang terbaru. Jadi nggak cepat tenggelam di terbaru itu Om. Atau misalnya ada cara lainnya nggak? Ya udah berarti Om masuk ke grup-grup di WhatsApp atau di Facebook atau di mana, tapi kontennya bukan berjualan gitu, konten edukasi. Sebarin linknya gitu Om. Nanti juga ada muncul contoh kayak yang saya yang ini saya ada sebagian didapatkan dari lainnya.
Nah, dari lainnya itu berarti ini dari lainnya itu ada sekitar 539. Ini bisa dari WhatsApp gitu ya, bisa dari Facebook, bisa dari Telegram. Jadi saya nyebarin link saya ini ke beberapa grup Om, tapi saya cuma dapat 539. Kayak gitu sih Om. Oh, I see. Oke. Oke, terima kasih. Super banget. Sip. Sama-sama Om. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Balik ke Om Peter. Mantap pertanyaannya. Ada pertanyaan di chat. Coba saya cek di Facebook. Ada yang nanya nggak di sana? Oh, ada Om Farid dari Malaysia. Terus, nggak ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kelihatannya sudah nggak ada nih yang bertanya. Atau teman-teman yang mungkin ingin simpan dulu kontaknya, nanti Om Fadil akan share nanti linknya besok-besok. Kalau mau bertanya yang kecil-kecil, ringan-ringan, yang harga teman, nah bolehlah. Kalau udah yang profesional, oke, kelihatannya sudah nggak ada yang bertanya nih, jadi mungkin kita hanya 1 jam aja hari ini. Jadi kita nggak akan sampai jam 9, apa-apa. Om Fadil ada tips-tips terakhir yang akan disampaikan ke sekalian pemirsa. Oh, kalau kita tutup. Oke. Saya mau ngasih ini Om, masukan buat teman-teman, baik itu dia seorang developer ataupun seorang owner bisnis ya. Yang namanya marketing itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses ya. Jadi teman-teman harus bersabar ketika teman-teman menjadi seorang YouTuber, seorang content creator, seorang business owner gitu ya. Teman-teman harus sabar gitu dalam memasarkan kontennya teman-teman, baik itu konten bisnis ataupun konten edukasi gitu ya. Jadi dalam marketing, dunia marketing semuanya akan selalu berubah. Jadi teman-teman harus belajar kembali, belajar lagi, sama halnya teman-teman belajar coding gitu ya, karena belajar coding pun pasti akan selalu ada perubahan gitu di setiap zamannya. Itu ada yang raise hand Om, ada yang mau bertanya kayaknya Om. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Langsung aja di unmute ya Om ya. Ya, silakan. Yang raise hand silakan. Oh enggak, itu saya tadi cuma minta ini doang, presentasinya tadi tolong kalau bisa, kalau diperkenankan untuk di-share presentationnya. Oh boleh, tapi ini tadi ada ini walaupun namanya sama nih, Faidil Muhammad yang raise hand, saya nggak tahu ini siapa. Yang pakai link saya. Nggak tahu siapa ini. Silakan yang bertanya. Kalau mau bertanya langsung aja, boleh. Atau mungkin tadi ada teman-teman ada yang mau share juga kali pengalaman-pengalaman, mungkin share pengalaman-pengalaman berjuang di media sosial marketing kali aja. Sosial marketing. Sambil saya lanjut ya. Jadi itu tadi ya, konsisten dalam segala sesuatunya, terus mau terus-terusan belajar, jangan lelah dalam belajar, karena saya pun dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, dalam belajar marketing tidak belajar secara udah aja gitu ya, nggak belajar lagi. Tapi ternyata ketika saya memperdalami digital marketing ini, khususnya saya belajar mempelajari tentang Facebook Ads dan Instagram Ads. Baru saja tadi saya sore belajar dengan Facebook Marketing Expert dari tim Facebooknya langsung, ternyata ada hal-hal yang baru gitu. Jadi teman-teman pun sama, baik itu di developer ataupun marketing, teman-teman harus terus belajar dan sabar, intinya sabar gitu. Karena semuanya tidak ada yang instan, sama halnya dengan belajar tentang IT. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi mungkin Om sebelum ditutup terakhir. Oke, baiklah. Dengan demikian berakhir sudah sesi kita untuk sosial media digital marketing di strategi untuk malam hari ini. Dan pengumuman untuk semua teman-teman, PHP ID online learning berikutnya akan dibawakan pada hari Jumat bersama Om Petra Novandi Barus. Nanti akan bawa topik soal content dan continuous delivery, CI/CD. Jadi topiknya lumayan menarik, berat, dan ya oke lah. Nanti saya akan segera share besok linknya, teman-teman untuk gabung lagi. Jadi di PPID berikutnya
sesi berapa ya? 10. Oke, dengan demikian berakhir sudah. Oh, ini ada yang nanya nih. Mau nanya apakah masih boleh mau nanya atau gimana nih? Telat nih. Bebas Om, terserah. Nanya apakah mungkin nanti di private aja ya kayaknya sudah di penutupan. Boleh di privat aja ya, nanti Kang. Om Aan Kenevi ya, Om Aan Kenevi direct aja langsung ke Om Fadil untuk ditanya karena sesinya kita sudah tutup, sudah selesai. Oke, teman-teman, dengan demikian sudah berakhir sudah sesi kita hari ini. Teman-teman sudah boleh leave tapi sebelum leave, say thank you untuk Om Fadil yang sudah sharing dengan kita hari ini sebelum leave. Yes, thank you Om Fadil. Sama-sama. Ilmunya hebat banget, Dasya. Di sini kita butuh mobil polisi untuk menangkap pencuri-pencuri ini. Tapi mobilnya kita ubah jadi merah dulu. Misalnya bulan Januari. Bro, kayak seru ini bro. Ada itunya nggak bro? Rekamannya ada di mana nih? Oke, bye-bye semua. Terima kasih. Oh, dong bayar lagi nggak kelihatan. Oke. Sip. Recording saya matikan. Iya. Live Facebook ya.